Bawaslu ini kan hari ini tidak punya source, tidak punya infrastruktur untuk mengawasi TV, begitu kan? Mereka kan mengawasi proses di lapangan yang banyak, begitu kan? Ada proses politik uang, apalah dan lain sebagainya. Nah, di sisi itu kemudian kita akan saling mengisi. Bawaslu akan memberikan perspektif baru bagi kami dalam pengawasan penyiaran. Kami akan menyiapkan kemudian data-data berkaitan dengan tayangan-tayangan yang berkaitan dengan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arinta Hairani dalam program Bonsai, Obrol Santai Bawaslu Kota Jakarta Timur. Baik, bersama saya telah hadir wanita hebat yang akan menginspirasi kita pada hari ini. Beliau adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Ibu Nuning Rodiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arinta, apa kabar? Alhamdulillah. Saya harus nanya nih, bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, KPI Pusat sedang disibukkan kegiatan apa pada akhir-akhir ini? Kalau sekarang ini adalah bulan-bulan pasca Ramadan, tentunya kita sedang dalam proses mengevaluasi seluruh program Ramadan, dan kita akan memberikan apresiasi kepada program siaran Ramadan yang memang menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya banyak ditonton oleh masyarakat. Cuman ya hal yang kemudian sebenarnya harus kami siapkan jauh hari adalah bagaimana menyambut pesta demokrasi nanti yang di 2024 begitu, Arinta. Ya, KPI Pusat merupakan salah satu mitra strategis penyelenggara pemilu, khususnya pelaksanaan tahapan kampanye. Betul. Apa saja peran yang dapat dilakukan oleh KPI Pusat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki? Oke, jadi pertanyaannya berat banget ya, tidak seperti judul program kita gitu. Tapi nggak apa-apa. Begini, Arinta, ya, yang pertama tentu Komisi Penyiaran Indonesia ini tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh stasiun televisi dan radio se-Indonesia. Tentu ketika bicara ruang komunikasi, dalam hal ini televisi dan radio, ini menjadi medium yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, untuk melakukan sosialisasi. Karena meskipun hari ini televisi pemirsanya ini turun dari 96 menjadi 87% dari masyarakat Indonesia ini. Rata-rata sekarang sudah bergeser nonton TV-nya lewat gadget dan lain sebagainya. Nah, karena dinamika dan tingkat strategis dari KPI, dari TV-TV dan radio itu untuk menyampaikan informasi, maka bisa jadi ketika bicara penyelenggaraan pemilu khususnya di 2024, meskipun masih ini tahun 2022 masih 2 tahun lagi, taruhlah begitu. Tapi proses ini kan panjang. Yang kemudian harus diantisipasi adalah beberapa hal berkaitan dengan potensi-potensi yang kemudian berpotensi membuat kegaduhan di publik. Contohnya ini kan sudah mulai nih ada desas-desus berkaitan dengan partai mana mengusung apa dan lain sebagainya. Maka yang kemudian kami lakukan adalah ada pemilu atau tidak ada pemilu, maka ruang-ruang publik, frekuensi publik ini tidak boleh digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Jadi gitu. Jadi jangan sampai TV A ini terkesan miliknya si B yang kemudian terus-menerus akan menayangkan tentang mungkin calon, mungkin apa dan lain sebagainya. Itu yang kemudian penting. Tapi yang kemudian menjadi wajib dan sangat berkaitan erat dengan yang namanya pemilu adalah masa-masa kampanye, khususnya di media kan begitu. Ada yang 14 hari kalau pilkada, 21 hari untuk pileg kan begitu kan. Nah, di situ memang ruang yang mungkin lebih mudah diukur karena ada waktunya. Yang tidak mudah diukur itu sebenarnya ketika ini belum ditentukan sebagai pasangan calon, tapi sering banget sih nongol di TV gitu loh. Nah, jangan-jangan ada keberpihakan dan lain sebagainya, itu yang kemudian harus kita antisipasi. Maka tadi kami di KPI itu kan mengawasi TV, jadi balik lagi, ini ruang publik loh, jangan digunakan untuk hanya kepentingan kelompok tertentu begitu. Baik Ibu, bagaimana konsep konten media penyiaran yang baik dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan undang-undang tentang penyiaran Ibu? Oke, kalau berdasarkan undang-undang penyiaran tentunya ketika bicara penyampaian informasi, tidak hanya kampanye ya. Kalau kampanye ini kan jelas masing-masing peserta pemilu
satu hari 10 spot iklan di satu stasiun televisi kan begitu. Durasinya kalau di TV 30 second, kalau di radio 60 second karena begitu. Nah, kalau kemudian bicara berdasarkan regulasi penyiaran, yang ideal itu seperti apa tayangan-tayangan di televisi berkaitan dengan muatan-muatan iklan kampanye, politik dan lain sebagainya. Maka yang paling penting itu adalah prinsip kemudian keberimbangan antar kedua, atau tidak hanya kedua ya, antar semua peserta pemilu gitu ya. Kalau kemudian satu misal program talk show gitu ya, talk show itu menghadirkan pasangan calon ataupun peserta pemilu legislatif nomor urut 1, 2, 3, maka upayakan kemudian ketiga-tiganya itu difasilitasi sama. Kalau diundang ketiga-tiganya, oke, harus diundang ketiga-tiganya. Tapi kalaupun nanti ada yang miss, taruhlah tidak bisa hadir atau ada halangan, tapi lembaga penyiaran dalam hal ini televisi atau radio sudah kemudian mengundang tiga-tiganya, begitu loh, begitu. Betul. Baik Ibu, bagaimana sih strategi pemantauan, pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh KPI Pusat dalam menjaga penyiaran media agar tetap dapat menjadi media penjernih untuk melawan hoax, hate speech maupun SARA, khususnya dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan? Ya, jadi kalau bicara hate speech, SARA itu memang trennya Arinta bahwa bulan-bulan politik itu selalu mengalami tren peningkatan jumlah temuan hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, politik identitas dan lain sebagainya itu naik. Data hoax menyebutkan bahwa di tahun 2019 itu paling tinggi ada di bulan April. Kita tahu persis kan bulan kemarin itu 2019 Pileg ada di bulan April begitu loh. Pilpres ada di bulan April, sehingga itu sangat tinggi begitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh kami dalam konteks strategi pengawasan, yang pertama adalah kita ini punya mekanisme pengawasan, dua mekanisme. Yang pertama adalah pengawasan partisipatif dan pengawasan langsung. Pengawasan langsung itu kita punya tim 24 jam mengawasi siaran televisi semuanya, 24 jam. Jadi kita punya alat monitoring, kita punya SDM yang kemudian satu hari itu berganti 4 shift begitu ya. Jadi tingkat konsentrasinya kan juga kalau semakin sudah 6 jam ke atas itu kan turun gitu. Nah, itu kita lakukan. Yang kedua, pengawasan partisipatif tentu dilakukan oleh publik karena itu bagian dari partisipasi publik lewat pengaduan, lewat laporan seperti itu. Mungkin lapor kok ini ada partai tertentu yang kemudian iklannya terlalu dominan kok tidak sama, padahal yang pasang iklan itu kan harusnya peserta pemilu, KPU kan begitu kan. Kalau KPU pasti sama semuanya gitu kan. Nah, itu yang menjadi concern kita. Dari dua strategi pengawasan tadi, partisipatif maupun pengawasan langsung tadi, kemudian data kita kumpulkan. Artinya kalau masyarakat ini kan tidak punya data tayangan televisi, tayangan radio nggak punya begitu, maka kita konfirmasi benar nggak laporan si A ini bahwa jam sekian ada tayangan seperti ini. Jangan-jangan ini hanya kemudian untuk kemudian mematahkan satu pasangan calon saja begitu. Nah, kita konfirmasi, kita sidangkan di rapat pleno penjatuhan sanksi. Kalau memang kemudian memenuhi unsur semuanya, maka akan kita jatuhkan sanksi kepada stasiun televisi, bukan kepada pasangan calon. Kalau pasangan calon, kewenangannya penyelenggara pemilu tentunya, gitu, KPU dan Bawaslu seperti itu. Apa saja yang dapat disinergikan antara KPI dan Bawaslu dalam mengawasi penyiaran saat pelaksanaan kampanye pemilu atau pemilihan? Oh, banyak hal, saya kira banyak hal begitu ya. Pertama, mensinergikan perspektif begitu ya. Karena kami ini kan concernnya di isu penyiaran, Bawaslu concernnya ada di pengawasan proses pemilu kan begitu. Nah, ketika semuanya sudah sama perspektif, anggota-anggota pengawas kami itu, tim pengawas kami itu sudah memiliki pemahaman tentang aturan-aturan kampanye begitu. Akhirnya ketika ada temuan di televisi makin mudah diidentifikasi begitu ya. Sebaliknya Bawaslu ini kan hari ini tidak punya source, tidak punya infrastruktur untuk mengawasi TV. Betul.
gitu kan. Mereka kan mengawasi proses di lapangan yang banyak begitu kan, ada proses politik uang, apalah dan lain sebagainya. Nah, di sisi itu kemudian kita akan saling mengisi. Bawaslu akan memberikan perspektif baru bagi kami dalam pengawasan penyiaran. Kami akan menyiapkan kemudian data-data berkaitan dengan tayangan-tayangan yang berkaitan dengan pemilu gitu ya. Apakah kemudian peserta pemilu ini kalau saya yakin media itu kan di satu sisi sebagai fungsi kontrol ya. Di sana ada politik uang, dia akan memberitakan itu. Nah, ini menjadi referensi juga bagi teman-teman di Bawaslu untuk kemudian sama-sama turut mengawasi proses begitu. Baik. Selanjutnya Ibu, apa saja problem yang dihadapi oleh KPI dalam menertibkan media penyiaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Kalau sampai hari ini sih tidak ada problem karena kami ini hadir dengan berdasarkan undang-undang begitu ya. Ketika kemudian ada kesalahan dan lain sebagainya, tentu kita bisa langsung berikan sanksi. Cuman yang sebenarnya kita ini kan mengedepankan kalau bisa dicegah, kenapa ini harus nunggu kejadian kan begitu. Maka dari itu sebenarnya konteks pencegahan dalam tayangan televisi itu kan membekali SDM TV, SDM radio dengan informasi yang tepat, informasi yang benar tentang bagaimana memproduksi program siaran gitu ya. Contohnya kalau di ruang redaksi, kalau redaksi itu tahu bahwa harus ada keberimbangan dalam menayangkan antar pasangan calon atau antar peserta pemilu, maka tentu tidak akan terjadi hal-hal yang kemudian tidak berimbang, tidak proporsional dan lain sebagainya. Maka yang menjadi kata kunci sebenarnya ketika pemahaman SDM penyiaran itu, khususnya kalau ini bicara konteks pemilu, tentang aturan-aturan pemilu, ini akan jauh lebih banyak membantu. Pun juga kemudian media ini bagian dari, kalau bicara Bawaslu, ada pengawasan partisipatif. Maka ini bagian dari partisipasi publik. Mereka nge-shoot, mereka memberitakan bahwa ada potensi-potensi pelanggaran di daerah-daerah mana, maka Bawaslu harusnya dengan referensi dari media penyiaran bisa kemudian turut serta bareng begitu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam undang-undang penyiaran berkaitan dengan konten kampanye saat pelaksanaan pemilu? Oke. Kalau masa tahapan itu jauh lebih mudah kita kan, lebih mudah. Pokoknya 21 hari atau 14 hari kan masa kampanye di media itu kan, itu tidak boleh menayangkan yang kemudian iklan yang tidak dibiayai oleh KPU. Jadi lebih rigid, kapan tidak bolehnya, kapan bolehnya, itu lebih enak ketika ada tahapan di 21 hari. Yang justru kritikal itu adalah ketika waktu hari tenang, ketika sekarang ini belum masuk tahapan, itu kan tiba-tiba ada beberapa tokoh yang terindikasi mau nyalonkan begitu kan, terus sudah sering banget muncul di TV, taruhlah begitu. Itu mau dihukumi kayak apa? Kan ini tidak masuk tahapan, dia belum jadi peserta pemilu dan lain sebagainya, tapi publik sudah gaduh. Contoh lagi nih, ada tentang Mars salah satu partai politik dan lain sebagainya. Itu kan kalau bicara konteks pemilu, itu kan belum ditentukan sebagai peserta pemilu, belum ada verifikasi partai politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal-hal yang kritikal menurut saya. Nah, hal lagi yang hari ini sebenarnya harus menjadi concern bersama berkaitan dengan yang tadi disampaikan, maraknya hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu hari ini justru marak berseliweran itu melalui medium-medium media sosial. Yang mana media sosial itu belum ada pengawasnya. Sementara KPU Bawaslu aturannya adalah yang tidak boleh melakukan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan kampanye di luar masa kampanye adalah yang hanya terdaftar sebagai akun resminya peserta pemilu. Itu yang kemudian menjadi, terus gimana ya, kok enggak ada kejelasan. Akhirnya ya tadi, dampak dari itu semuanya hoax pemilu meningkat tajam di bulan-bulan pelaksanaan pemilu begitu. Iya. Baik. Ibu, yang terakhir nih. Apa pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan kepada sahabat Bawaslu untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 nanti? Ya.
Hari ini tentunya masyarakat itu harus kritis. Tingkat literasi masyarakat harus ditingkatkan karena ketika bicara pengawasan partisipatif itu adalah berangkat dari kesamaptaan pengetahuan dari masyarakat itu tentang pemilu. Oleh karena itu kami mengharap kepada seluruh masyarakat sebagai sahabat Bawaslu tentunya untuk berpartisipasi ketika menemukan informasi yang kemudian bernada punya kecenderungan terhadap salah satu peserta pemilu, atau ada tayangan-tayangan yang kemudian tidak berimbang, tidak proporsional berkaitan dengan pemilu, itu bisa disampaikan ke kami. Karena itu wujud dari pengawasan partisipatif ke kami di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, atau nanti bisa ke Bawaslu. Betul. Karena Bawaslu akan juga sampaikan ke kami untuk dikonfirmasi benar nggak ini tayang benar atau ini dari radio mana, dari TV mana, itu bisa dikonfirmasikan dan kami punya database itu gitu loh ya. Nah kalau mungkin teman-teman Bawaslu belum bisa ketika mendengarnya langsung kan nggak bisa langsung rekam ini di radio mana dan lain sebagainya. Itu yang kemudian jadi titik yang bisa kita sinergikan bersama-sama antara KPI dan Bawaslu begitu. Baik, Ibu Nuning, Rodia, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan mungkin demikianlah bonsai kita pada hari ini. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.